Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvan Noktan Saputra. Saya dari BSI Cimone, Tangerang. Sedikit ingin menjelaskan apa itu dari ERP. Apa penerapan ERP dalam dunia bisnis? Mengenal ERP. Apa itu ERP? Mengapa ERP penting dalam dunia bisnis modern, relevansi dengan dunia kerja? Yang pertama itu, apa itu ERP? ERP adalah Enterprise Resource Planning. Yang kedua, sistem manajemen bisnis yang mengintegrasikan berbagai proses dalam satu sistem pusat. Modul umum, keuangan, SDM, inventory, produksi, CRM, dan sebagainya. Yang kedua yaitu manfaat ERP. Apa sih manfaat ERP untuk perusahaan? Yang pertama adalah integrasi data antar divisi. Yang kedua, efisiensi proses menyediakan layanan yang lebih responsif dan personal. Yang ketiga, real time reporting. Yang keempat, mengurangi human error. Yang kelima yaitu skalabilitas bisnis yang semakin kompleks. Selanjutnya adalah relevansi dengan dunia kerja. Banyak perusahaan mencari karyawan yang familiar dengan sistem ERP seperti SAP, Odoo, Oracle, Microsoft Dynamics, dan lain-lain. Skill ERP relevan di bidang akuntansi, logistik, manufaktur, procurement, HR, hingga IT support. Berikut adalah list aplikasi ERP yang populer di Indonesia. Yang pertama adalah SAP. Tipenya proprietary, kelebihannya yaitu lebih powerful, sangat komprehensif. Kekurangannya adalah mahal dan lebih kompleks. Berikutnya adalah Oracle NetSuite. Tipenya yaitu cloud. Kelebihannya cloud native dan lebih banyak fitur. Kekurangannya yaitu biaya yang lebih tinggi. Berikutnya adalah Microsoft Dynamics. Tipe yaitu hybrid. Kelebihannya integrasi dengan produk Microsoft. Kekurangannya itu perlu tenaga ahli karena kurangnya tenaga ahli ya, di Indonesia dengan Microsoft Dynamics ini. Berikutnya adalah Odoo. Odoo tipenya ini adalah open source. Kelebihannya lebih modular, fleksibel, biaya dan lebih terjangkau. Kekurangannya itu butuh implementator karena untuk sekarang ini implementator di bidang Odoo ini sangat sedikit. Implementasi ERP, ada as-is analysis, ada fit gap analysis, business process reengineering atau BPR. Yang keempat, sistem konfigurasi dan customization. Yang kelima, training dan UAT. Berikutnya go live, dan yang terakhir adalah support and continuous improvement. As-is analysis. Tujuan ini adalah memahami kondisi proses bisnis saat ini di organisasi atau perusahaan. Implementator harus memahami kondisi yang ada di perusahaan saat ini untuk mengimplementasikan SAP apa yang sesuai untuk digunakan. Kegiatannya adalah observasi proses berjalan, wawancara user atau stakeholder, dokumentasi SOP yang ada. Output dari as-is analysis adalah dokumen as-is yang menggambarkan proses bisnis aktual. Berikut pain point dan area untuk perbaikan. Fit gap analysis. Tujuan dari fit gap analysis adalah menilai sejauh mana sistem ERP bisa mendukung proses bisnis saat ini. Kegiatan yang dilakukan adalah membandingkan kebutuhan bisnis dengan fitur ERP. Yang kedua, mengidentifikasi fit atau cocok langsung dan gap butuh kustomisasi. Output yang dikeluarkan dari fit gap analysis adalah dokumen yang menggambarkan proses bisnis aktual. Berikut pain point dan area untuk perbaikan.
Berikutnya adalah business process reengineering. Tujuan dari business process reengineering adalah menyederhanakan dan meningkatkan proses bisnis agar lebih efisien dengan ERP. Kegiatan business process reengineering adalah, yang pertama adalah mendesain ulang proses atau to be process. Yang kedua, menghilangkan proses manual atau berulang. Yang ketiga, menyesuaikan bisnis agar selaras dengan best practice ERP. Output dari business process reengineering adalah dokumen to be, proses yang siap diimplementasikan. Berikutnya adalah configuration dan customization. Tujuan dari configuration dan customization adalah menyesuaikan ERP dengan kebutuhan bisnis yang ada. Kegiatan yang dilakukan konfigurasi atau setting modul, aturan bisnis, atau workflow. Kustomisasi adalah pengembangan fitur tambahan jika diperlukan, karena tidak seluruh modul-modul yang ada di ERP sesuai dengan apa yang ada di perusahaan. Catatan yang harus diperhatikan adalah konfigurasi lebih disarankan daripada kustomisasi agar sistem tetap stabil dan mudah di-maintenance. Berikutnya adalah training dan UAT. Tujuan training dan UAT adalah memastikan user bisa menggunakan sistem dan sistem bekerja sesuai ekspektasi. Kegiatannya adalah pelatihan end user dan key user. Yang kedua, simulasi transaksi bisnis. Yang ketiga, pengujian sistem oleh user langsung UAT. Output dari training dan UAT adalah feedback dari user sendiri, daftar bug atau error, dan hasil validasi proses. Yang berikutnya adalah deployment dan go live. ERP mulai digunakan secara resmi dalam operasional, atau ERP sudah bisa digunakan di dalam perusahaan untuk menunjang operasional dari perusahaan tersebut. Kegiatannya adalah data migrasi. Jika data-data sebelumnya masih ada yang digital atau ada yang manual, otomatis data tersebut harus dimigrasi ke ERP yang terbaru agar data-data tersebut bisa terintegrasi dengan semua divisi yang ada. Yang kedua adalah cut off sistem lama, memberhentikan sistem yang lama dan memperbarui sistem yang baru, memulai sistem yang baru. Yang ketiga adalah pengawasan intensif di minggu pertama. Biasanya di minggu pertama akan ada banyak bug atau seperti gangguan karena minimnya literasi, dan user-user pun belum banyak yang memahami dari sistem yang terbaru, sehingga pengawasan intensif di minggu pertama itu wajib dilakukan. Risiko dari deployment dan go live adalah perlu mitigasi atau pencegahan jika terjadi gangguan operasional. Pastikan ada tim support yang standby di lokasi. Support and continuous improvement. Yang ini adalah tujuannya untuk menjaga sistem tetap relevan dan berjalan lancar. Kegiatannya adalah support teknis dan fungsional, update sistem sesuai kebutuhan, dan evaluasi berkala dan peningkatan fitur. Mindset dari support and continuous improvement ini adalah ERP bukan proyek sekali jalan, tapi perjalanan jangka panjang dan menentukan nasib dari perusahaan tersebut. Kali ini kita akan mengenal Odoo lebih jauh. Apa sih aplikasi Odoo? Aplikasi ERP open source. Yang kedua adalah modulnya ada 30 lebih modul utama. Tersedia versi community atau gratis dan enterprise yang berbayar. Teknologi yang digunakan dalam Odoo ini adalah ada Python, PostgreSQL, Web Based, dan REST API. Modul populer yang digunakan di Odoo adalah Sales and Customer Relation Management, Inventory, Manufacturing, Accounting, Human Resource, Process, Website, and E-commerce. Kenapa sih harus memilih Odoo? Nah, ini Odoo adalah ERP open source yang mana biayanya itu rendah, fleksibel, dan mudah di custom. Komunitas besar cocok untuk UMKM hingga enterprise, bisa dikembangkan sendiri atau develop friendly. ERP dan manajemen bisnis. ERP adalah masa depan manajemen bisnis.
Odoo membuatnya lebih mudah, fleksibel, dan hemat biaya. Jangan cuma jadi pengguna software, tapi ciptakan solusi digital yang berdampak untuk masyarakat dan lingkungan. Kesimpulannya adalah ERP itu bukan soal software, tapi transformasi bisnis. Odoo memberikan solusi lengkap yang fleksibel. Mahasiswa IT bisa jadi implementator masa depan. Ayo eksplorasi Odoo lebih lanjut. Berikut adalah praktik Odoo. Dari sales, dari modul sales ke modul inventory, manufacturing, dan kembali lagi inventory, sehingga barang tersebut bisa di delivery. Nah, kali ini kita akan langsung praktek dengan modul-modul yang ada di Odoo. Ini adalah website Odoo. Biasanya ketika kita membuka website Odoo akan muncul beranda dari website Odoo. Biasanya akan bisa uji coba gratis. Jika diklik uji coba gratis, akan memulai dan mencoba modul-modul yang ada di Odoo. Ini setelah sudah diregistrasi. Nah, kita akan membuka modul sales. Nah, modul sales ini adalah modul penjualan. Di sini saya membuat suatu bisnis retail atau semacam F&B yang mana menjual toko roti. Kita akan membuat inventory-nya terlebih dahulu, yaitu stok dari barang. Nah, di sini sudah ada seperti roti panggang keju, roti sandwich, dan berbagai macam produk lainnya. Nah, di sini juga ada keju slash yang dimana ini adalah bahan baku dari produk-produk tersebut. Coba kita akan membuat satu lagi produk. Nah, kita buat produk satu lagi. Roti sosis misalnya. Nah, di sini kita akan membuat on hand-nya 2. Harga dari roti tersebut misalnya 10.000. Nah, kategorinya di sini adalah food atau roti. Nah, referensinya di sini adalah kode dari roti tersebut. Inventory-nya kita ambil manufaktur karena kita akan membuat roti tersebut. Taruh beratnya 1. Setelah sudah kita isi data-data dari roti tersebut, kita akan save. Nah, kita akan membuat satu lagi bahan baku, yaitu sosis, karena sosis belum ada. Di sini kita buat 0 saja, karena akan masuk ke cost dari sosis kita buat 500. Kategorinya adalah bahan baku, referensinya adalah sosis. Inventory kita karena membeli jadi kita buat boy. Di sini kita buat 1. Nah, on hand-nya tadi kita belum buat. On hand-nya kita buat 5 saja.
Setelah itu kita simpan. Nah, kita kembali ke produk. Sudah muncul dari sosis dan juga roti sosis. Kita akan kembali dan menuju modul sales. Kita akan membuat customernya bisa Rizal. Oh ya, kita belum membuat bill of materialnya dulu. Bill of material kita buat baru dulu. Produknya roti sosis dengan bahan baku roti tawar, dan juga sosis. Nah, dan juga mentega. Setelah itu kita simpan. Kita kembali ke menu ke modul dari sales. Kita akan buat orderan baru. Romi misalnya. Romi akan belanja roti sosis dengan kuantiti 5. Setelah itu kita simpan. Setelah disimpan, di quotation akan muncul dari Romi. Buka, ada produk yaitu roti sosis diminta dengan kuantiti 5. Kita lihat dulu produknya. Adakah 5? Ternyata roti sosis di sini hanya ada 2. Dan juga sosisnya ada 5 cukup. Menteganya ada 100 banyak. Berarti kita harus membuat roti sosis sebanyak 3 lagi. Kita kembali ke modul manufacturing atau proses produksi. Kita buat roti sosis. Ternyata bahan bakunya available semua ya. Kita buat di sini 5 kuantiti saja. Setelah kita buat, kita akan simpan. Kita konfirmasi. Kita produksi semua. Nah, setelah itu kita lihat di produk. Nah, roti sosis ada 7, bertambah dari 2. Dan sosisnya menjadi kosong. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan orderan dari Romi tadi. Ada di sales kembali. Nah, kita send, kita kirim, masukkan email Romi. Selanjutnya kita kirim. Oke, kita konfirmasi. Kita berikan invoice-nya. Oke,
Oke, pembayaran mulai regular invoice selesai, konfirmasi. Nah, kita lihat produk kita roti sosis. Nah, Romi delivery 5. Kita delivery dulu ya. Kita lihat orderannya. Nah, orderan di sini sudah full invoice, tinggal kita delivery. Oke, kita validasi. Nah, kita lihat stok roti sosis kita tinggal 2 karena sudah dibeli oleh Romi 5. Nah, setelah itu kita harus mengecek dashboard. Nah, kita lihat penjualannya. Nah, hari ini kita konfirmasi dulu. Oke. Kita lihat penjualan hari ini ada berapa. Nah, resident one hari ini adalah 55.500. Nah, begitulah praktik dari Odoo tersebut. Sangat mudah kan, karena sangat simple. Odoo tidak memperumit modul-modul yang ada, hanya tinggal kita mengimplementasikan dan mempelajarinya dengan giat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.